Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semester 4 PBA. Hari ini kita belajar mengenai penguatan di pembuatan perencanaan pembelajaran di mata kuliah pengembangan kurikulum ya. Kurikulum itu kan terdiri dari tujuan, komponennya itu ya. Kita tahu tujuannya pembelajaran bahasa Arab seperti apa, kemudian sudah dipelajari CP-nya ya, capaian pembelajaran, kemudian hal-hal yang harus dicapai oleh peserta didik kita, kemudian dilanjut dengan materi ya, materi-materi apa saja yang harus dicapai oleh murid-murid dalam mata kuliah sebelumnya di capaian pembelajaran bahasa Arab. Sudah misalnya dari seluruh komponen ya, dari aspek menyimak misalnya, kemudian aspek menulis, memirsa dan sebagainya sudah diketahui materi-materinya, sehingga nanti kita akan mempelajari juga metodenya ya, metodenya karena setiap aspek komponen itu berbeda dan cara mengevaluasinya atau asesmennya. Nah, hari ini kita akan masih dalam perencanaan ya, bagaimana membuat modul ajar ya, istilah perencanaan pembelajaran di kurikulum baru sekarang namanya modul ajar. Baiklah, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Nih, yang pertama kita akan mempelajari modul ajar bahasa Arab ya, dimulai dari contoh MI dulu. Nanti tugas kalian juga membuat ya modul. Nah, di sini tentu saja dalam membuat modul ajar itu ada informasi umum, nama penyusun misalnya Habib, institusinya misalnya STAI Persis ya, PBA semester 4, tahun penyusunan 2024, jenjang sekolahnya apakah mau memilih MI, MTS, Madrasah Aliyah, kelasnya ya, mau kelas berapa, alokasi waktunya, apakah modul ajar ini hanya untuk 2 JP atau untuk 10 JP kalau ini ya. Kemudian komponen intinya, fasenya misalnya kalau fase B berarti kelas 4 itu pasti fase B, kalau kelas 7 MTS berarti fase D, kalau di sini pilihnya kelas 11 Madrasah Aliyah berarti fase E misalnya. Nah, kemudian elemennya kita pernah mengkaji sama-sama ya. Ada elemen menyimak, berbicara, membaca, memirsa, menulis atau mempresentasikan. Nah, ini dipilih ya di antara elemen itu. Kemudian CP-nya, capaian pembelajarannya tinggal memindahkan sebetulnya ya dari CP yang sudah dibuatkan oleh pemerintah. Misalnya CP mana yang akan kita buat di modul ajar kali ini. Misalnya kalau ini peserta didik mampu memahami kosakata perintah, sapaan, pertanyaan tentang alamat ya dengan pola kalimat. Nah, ini misalnya Al-Arqam ya, hitungan dari 1 sampai 30 misalnya untuk merespon teks yang didengar, mampu menggunakan bahasa Arab sesuai dengan gramatika, peserta didik mampu membaca dan memahami wacana yang sederhana, peserta didik mampu menghasilkan dan memaparkan kosakata dengan pola tadi ya, baik lisan ataupun tulis. Kemudian untuk tujuan pembelajaran tentu saja merinci dari CP ya. Kalau di sini CP-nya misalnya peserta didik mampu memahami kosakata perintah. Nah, ini langsung tujuannya itu bahwa peserta didik memahami, tidak ada lagi proses ya di TP. Jadi dia harus memahami kosakata perintah, sapaan, pertanyaan tentang alamat. Jadi hanya menjawab dari sini ya, dari CP. Misalnya CP1 seperti ini, CP2 mampu menggunakan merespon teks yang didengar dengan pola kalimat angka 1 sampai 30 tentang alamat misalnya. Kemudian tujuan yang lainnya menggunakan bahasa Arab sesuai dengan gramatika. Nah, karena di sininya ya sesuai dengan gramatika. Kemudian menggunakan bahasa Arab sesuai dengan gramatika dalam tentang profesi dengan pola kalimat domir. Nah, kalau tadi ya tentang alat komunikasi globalnya, jadi disesuaikan CP dengan tujuan pembelajaran. Kemudian di kompetensi awal kalian menyampaikan bahwa untuk anak-anak mampu berkomunikasi ya dengan bahasa Arab, misalnya anak mampu baca, anak mampu memahami informasi dari sebuah wacana. Nah, kemampuan awalnya apa supaya anak mampu berkomunikasi bahasa Arab terkait alamat, kemudian memahami informasi yang tersurat dari sebuah narasi bahasa Arab ya.
Nah, kompetensi awalnya yang harus dimiliki adalah peserta didik mampu menghafal dulu mufrodat bahasa Arab dan memahami maknanya, mampu melafalkan kalimat bahasa Arab sederhana, membaca teks bahasa Arab, memahami pola kalimat dan menulis dengan bahasa Arab. Nah, ini adalah kemampuan yang harus dimiliki sebelum anak-anak memahami informasi, memaparkan kosakata, ya, mengungkap gagasan secara tulis, misalnya. Itu kemampuan awalnya seperti ini. Kemudian profil pelajar Pancasila ya, P5 ya. P5-nya misalnya di antara 6 dimensi itu, kalau di sini contohnya dipilih, ini hanya contoh saja ya. Beriman bertakwa dan berakhlak mulia, misalnya berkebenakan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, misalnya. Pilih saja 1 atau 2 ya. Kalau di sini gebrek semuanya ya, karena ini untuk beberapa pertemuan. Kalau kalian misalnya hanya untuk 3 JP, pilih saja 1 atau 2. Kemudian karena kita di bawah Kementerian Agama, kalau milih MI ya, selain dari P5 ada PRA, Profil Rahmatan Lil Alamin. Profil Rahmatan Lil Alamin yang ingin dicapai adalah apa saja, misalnya ta'adub, tawasud, tatawur, wal ibtikar ya, berinovasi, tasamuh misalnya, atau yang lain, profil yang lain. Kemudian sarana prasarananya, fasilitasnya butuh proyektor, multimedia ya, komputer, printer, misalnya ada speaker aktif, jaringan internet dan sebagainya. Kemudian target peserta didiknya ini adalah peserta didik reguler. Jumlah pesertanya 28 ya. Jadi target peserta didik itu seharusnya dirinci, misalnya dari 28 peserta itu siswa yang mengalami hambatan berapa, yang reguler berapa orang, yang mengalami kesulitan berapa orang, misalnya yang di atas rata-rata berapa orang misalnya. Kemudian ketersediaan materi. Nah, ini materinya berupa alternatif penjelasan, metode, aktivitas untuk peserta yang sulit memahami konsep. Nah, kemudian metodenya di sini tatap muka ya atau luring. Nah, kemudian materinya dari buku teks bahasa Arab kelas 4 Kemenag ya 2020. Alatnya papan tulis, spidol, board maker, alat tulis. Bahannya perkiraan ya, biayanya 75.000. Di sini contohnya saja. Kegiatan pembelajaran utama, pengaturan peserta didik dibagi kelompok ya, antara 2 atau 4 kelompok. Metode pembelajaran yang digunakannya inquiry learning, menemukan secara mandiri ya peserta didik. Kemudian assessmentnya ada individu, ada kelompok. Jenis penilaiannya ya, assessmentnya ada penilaian sikap, bagaimana kesungguh-sungguhan siswa, misalnya ada penilaian pengetahuan, tes tulis, penilaian keterampilan. Kemudian persiapan pembelajarannya, guru memastikan semua sarana diperlukan sedia, memastikan ruang kelas sudah bersih, aman, nyaman, menyiapkan bahan tayang ya untuk pembelajaran interaktif. Nah, ini misalnya langkah-langkah pembelajarannya, misalnya di pertemuan 1 ya, ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Misalnya contohnya di pendahuluan seperti biasa ya, guru membuka pembelajaran dengan salam, berdoa, kemudian menyiapkan fisik dan psikis, memotivasi murid, melakukan apersepsi, tujuan pembelajaran disampaikan, gambaran umum tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian itu di kegiatan inti, guru menayangkan beberapa gambar terkait al-unwan ya, dan memperdengarkan audio tentang mufrodat itu, misalnya ada itu alatnya ya. Peserta didik diminta mengamati gambar, dilihat gambar-gambarnya, kemudian didengarkan dari audionya. Nah, peserta didik melafalkan mufrodat tentang unwan bersama-sama. Peserta didik diminta menuliskan mufrodat dan ungkapan yang didengar melalui audio pada lembar kerja yang sudah disediakan. Nah, misalnya apakah lebih cepatnya itu belajarnya lewat visual atau lewat audio, misalnya guru memberi kesempatan murid untuk mengkritisi dan membuat pertanyaan terkait yang didengar dan yang belum dipahami, misalnya guru ini maksudnya rokmu itu apa artinya, misalnya misalkan isnani sampai 30 tadi ya, 1 sampai 30 misalnya 23 ya, salasun misalnya wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, wahid, ahada asyara ya 11. Kemudian
Isna asyara, oh iya, wahid wa isyrun maksud ibu, misalnya 21, misalnya ya anak-anak bertanya misalnya, kemudian peserta didik dibantu sudah mengkritis ya, dibentuk dalam beberapa kelompok diskusi, memahami kosakata yang didengar tadi misalnya atau yang diamati dari gambar. Peserta didik diminta menyampaikan hasil dari menyimak dan diskusinya ya secara bergantian secara kelompok. Guru memberikan umpan balik misalnya. Di penutupnya guru bersama murid melakukan refleksi misalnya bagaimana tadi apa dengan metode seperti tadi pembelajaran seperti apa, dengan langsung mendengarkan dari audio atau mengamati gambar-gambar kemudian didiskusikan ya gambar-gambar tadi. Guru memberikan penugasan kemudian mengakhiri dengan salam dan doa penutup. Itu di pertemuan pertama. Pertemuan kedua misalnya ya kegiatan intinya tadi mengamati lagi tentang al-unwan, kemudian melafalkan lagi dengan stimulus guru bertanya kembali bentuk, makna dan fungsi ya tindak tutur dalam al-unwan. Kemudian guru menyajikan dialog. Kalau tadi belum ada dialog ya di pertemuan pertama, pertemuan kedua misalnya sudah ada dialog tentang al-unwan. Kemudian mendemonstrasikan dialog dan meminta murid mendengarkan kemudian menirukan ke depan. Misalnya boleh berdua-berdua ya dialog tentang al-unwan. Kemudian saling bersama-sama gitu ya. Kemudian di pertemuan ketiga setelah adanya demonstrasi ya di ciri khas dari pertemuan kedua, ini misalnya sama ya di sini, yang berbedanya itu peserta didik secara bergantian membaca nyaring, ada reading aloud ya atau dengan suara yang keras dengan intonasi yang benar. Kalau tadi demonstrasinya misalnya sesuai kemampuan mereka. Nah, ini membaca nyaring dengan disimak oleh guru dan peserta lainnya. Nah, ini membacanya ya. Kemudian guru melakukan koreksi terhadap jawaban dari latihan pemahaman. Guru peserta didik diminta menyampaikan hasil diskusinya. Nah, ini misalnya bisa seperti itu. Pertemuan selanjutnya misalnya di sini di kegiatan intinya ya membacakan bilangan dengan lafaz yang benar, kemudian peserta didik menirukan, kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk mengkritisi, kemudian latihan. Ini di pertemuan kelimanya ya. Nah, ini diantaranya ada peningkatan lagi ya, misalnya secara mandiri menyusun huruf-huruf supaya menjadi kata yang benar. Nah, ini menyusun huruf-hurufnya ya. Nah, menjadi kalimah yang benar. Nah, misalnya di sini asesmennya, apakah kalian hafal bilangan dalam bahasa Arab? Misalnya ada ya, ada yang tidak ya. Apakah kalian biasa menulis bahasa Arab? Apakah kalian ingin menguasai materi dengan baik? Nah, ini ya pertanyaan-pertanyaan diagnostik ya sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian ada asesmen formatifnya ya selama proses pembelajaran. Misalnya baik itu tadi kan asesmennya ada yang sifatnya sikap, pengetahuan, keterampilan ya. Ini misalnya tentang aspek yang diamati ya, sikapnya, ide, gagasan, aktifnya, kerjasamanya. Kalau asesmen pengetahuan seperti biasa ya ada soal-soal ikhtar as-sohal ajwibah, pilih jawaban yang paling sahih. Ini untuk asesmen pengetahuan seperti biasa. Misalnya dengan skor asesmen keterampilan, peserta didik berbicara tentang alamat rumah tadi ya, kelancarannya, ketepatannya, isi ucapannya, gesturnya. Nah, ini harus dibikin scoringnya ya oleh guru ya. Nah, misalnya tidak ada jeda yang tidak diperlukan, kalimat ungkapan yang dipilih efektif, scoringnya segini misalnya. Nah, ini kemudian ada refleksi ya. Bagaimana menurutmu paling sulit dari pelajaran ini misalnya? Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajar? Kepada siapa kalian meminta bantuan? Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang akan kamu berikan pada usaha yang sudah kamu lakukan? Ada refleksi ya. Kemudian ada daftar pusaka. Nah, ini contoh lembar kerja peserta didiknya ya. Nah, ini misalnya sil, sambungkan, tis'atun, 9 kemana misalnya, syari'un, jalan, mana jalan, dan lain sebagainya. Istami', nah ini latihannya ya, dengarkan, kemudian sesuaikan dengan suara yang didengar, kemudian tabadala soal wal jawab ma'a zamilik ya, gantian ya, soal dan jawab dengan teman misalnya. Nah, ini latihan-latihannya bisa dilihat nih, rotibil kalimat ya, bahan bacaannya dari YouTube misalnya, dari mana. Nah, misalnya ini ya, harus siap sedia materi pengayaan dan remedialnya ya.
yang nilai capaiannya tinggi diberi pengayaan, misalnya diberikan kegiatan tambahan terkait unwan ya, misalnya disuruh mempelajari cara menanyakan, menjawab alamat dengan bahasa Arab, mempelajari pola kalimat tentang bilangan 1 sampai 30. Sedangkan murid yang ada kesulitan itu diberikan pendampingan ya, baik pendampingan personal atau kelompok misalnya ya. Nah ini misalnya diminta untuk mempelajari lagi materi alamat yang sebelumnya, mempelajari pola kalimat tentang bilangan 1 sampai 30 misalnya. Ini lampiran materinya ya. Ini lampiran materinya. Nah ini tadi yang anak mengamati itu, ini yang mendemonstrasikan ya. Nah kemudian ini yang berupa narasinya, kemudian ada soal jawab ya. Nah ini, nah seperti itu. Nah kemudian sudah ya untuk modul ajar sampai assessment ya, sampai lembar kerjanya harus lengkap sama lembar kerjanya. Mungkin hanya itu saja untuk pertemuan hari ini. Silakan disimak dan tugasnya kalian membuat contoh satu modul ajar, bebas ya, bebas, harus mampu membuat modul ajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.